Siang ini kami dari Polda Sumatera Barat akan mengupdate perkembangan penanganan kasus penembakan terhadap Kasatserse Polres Solo Selatan yang dilakukan oleh Kabakop Polres Solo Selatan. Jadi perkembangan kasusnya seperti apa? Nanti mungkin akan kita bagi beberapa tahap. Yang pertama terkait dengan penyelidikan, hasil penyelidikan sampai dengan tahap sekarang nanti akan disampaikan oleh Duktipu. Kemudian nanti akan disampaikan juga perkembangan penanganannya dari Propam. Kemudian yang terakhir nanti saya sampaikan penutup. Ya. Mungkin itu pembukaan dari saya. Saya persilakan untuk Direskrim Polda Sumbar untuk memberikan informasi. Saya persilakan. Baik, yang terhormat Pak Kabitumas Propam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Kabakop Polres Solo Selatan terhadap Kasatserse Polres Solo Selatan. Bahwa pada tanggal 22 November 2024 kami telah menerima laporan terkait dengan kejadian penembakan pada Kasatserse Polres Solo Selatan, dan selanjutnya tim gabungan yang kami bentuk, tim khusus, langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP di lapangan dan telah memeriksa beberapa saksi, kemudian mengumpulkan barang bukti, dan kita lakukan pemeriksaan secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status penyelidikan. Dan tadi malam kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian hasil visum juga sudah kita dapatkan, sehingga kita tetapkan pelaku yang saat ini menjabat sebagai Kabakop Polres Solo Selatan sebagai tersangka dalam tindak pidana ini. Dan selanjutnya berdasarkan bukti yang cukup, kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, dan penyidik telah menjerat dengan pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar 338, dan lebih subsidiar lagi ke 351 RT. Namun demikian tetap pemeriksaan masih tetap berlanjut dan akan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap ahli lainnya untuk memperkuat pembuktian terhadap peristiwa ini. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan nanti ya. Kemudian yang berikutnya terkait perkembangan proses pemeriksaan di Propam. Ini Pak Kadif Propam sudah menyampaikan ke saya. Jadi untuk kegiatan pemeriksaan terduga pelanggar, ya, jadi kalau di Propam itu pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana itu disebutnya dengan terduga pelanggar. Jadi terkait dengan kejadian ini, terduga pelanggar yaitu Kabakop Polres Solo Selatan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam hingga akhir ini, pasal yang disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian junto pasal 5 ayat 1 huruf B, junto pasal 8 huruf C, angka 1 junto pasal 13 huruf M, Perpol 7 tahun 2022
tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Tentunya kegiatan pemeriksaan ini masih terus bergulir sesuai dengan janji Bapak Kapolda, maksimal 7 hari. Apabila pemeriksaan selesai, langsung dilakukan sidang kode etik. Ya, langsung dilakukan sidang kode etik. Dan untuk penanganan kasus ini bisa secara bersamaan dari Kripum maupun dari Propam. Jadi masih terus bergulir. Mungkin itu perkembangannya. Ancaman maksimalnya itu pemberhentian dengan tidak hormat kepada yang diduga pelanggar, yaitu Kabak Polres Solo. Itu rekan-rekan. Kemudian yang berikutnya saya menyampaikan juga yang pertama terkait klarifikasi berita-berita yang sudah beredar, ya, bahwa ada beberapa media menyatakan bahwa pelaku penembakan ini mengalami gangguan mental. Sebenarnya sampai saat ini tidak ada pelaku mengalami gangguan mental. Media itu hanya salah persepsi sehingga menulis seperti itu. Kenyataannya sampai pagi ini, siang ini, ya, kondisi pelaku dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, masih terus dilakukan pemeriksaan dan masih bisa kita hadirkan pada kesempatan yang baik ini. Kemudian yang kedua, kemarin begitu langsung menyerahkan diri, kemudian kita amankan, pelaku langsung kita lakukan tes urin. Ya, tes urin hasilnya negatif dan tetap kita dalami. Hari ini tadi pagi sudah kita lakukan lagi tes terkait dengan penggunaan narkoba, yaitu uji sampel rambut dan darah. Ya, jadi masih kita tidak lanjuti terkait dengan penyalahgunaan narkobanya kalau ada. Kemudian yang terakhir, rekan-rekan, jadi Bapak Kapolri telah memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta kepada korban, ya, kepada Kasat Reskrim almarhum AKP Ulin, ya, Ulin Ansar. Saat ini almarhum mendapat pangkat tituler, ulangi, anumerta, ya, pangkat anumerta, Kompol Anumerta, dengan penghargaan, kemudian dengan gaji pensiun menyesuaikan dengan pangkat anumerta tersebut. Ya, itu yang sudah diberikan oleh Bapak Kapolri, penghargaan kepada korban Kompol Anumerta Ulin Ansar. Itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Silakan kalau rekan-rekan ada yang bertanya, saya silakan. Kapolri kan itu sudah memberikan instruksi bahwa polisi harus menginvestigasi kenapa peristiwa ini. Dan pada sekarang proses yang sudah kita lakukan itu apa yang kita lakukan? Yang ini saya jawab berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solo Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penegakan. Ini sementara yang keterangan dari tersangka yang kita dapatkan.
tentu kami penyidik akan terus mendalami. Bagaimana proses hukumnya terkait tambang? Ya, Artinya benar dia membacking salah satu tambang itu. ya, ini akan kita dalami kembali terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Sosok pemilik tambang siapa? Ya, ini yang sedang kita dalami juga. Yang ditangkap Terkait tambang itu siapa Pak? Yang ditangkap adalah sopir kalau dari keterangan penyidik yang menangani. apakah diketahui relasi tersangka yang ditangkap itu dengan Kabak Ops? Ya, yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kabak untuk bisa membantu. Pak, ini kan ada 9 peluru yang dikeluarkan oleh tersangka. 2 diantaranya di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana Pak? Di rumah rumah dinas Kapolres atau di mana? Karena Ya. informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana infonya Pak? Ya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi Dan tujuannya saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka nanti. Berarti targetnya ke Polres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-tembak di rumah dinas Kapolres itu bagaimana Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah. satu arah saja. Kalau dari bid profil seperti apa Pak untuk pengusutan dugaan keterlibatan tambang dan kawan-kawan? Baik, terima kasih atas wartawan semua terkait masalah proses penanganan perkara saat ini masih proses pendalaman. Propam juga tetap dengan timeline yang ada. Insya Allah Selasa minggu depan sudah dilaksanakan sudah EPT. Untuk masalah keterlibatan adanya dugaan anggota terkait masalah aktivitas tambang LNC di wilayah Polres Bogor tersebut masih proses pendalaman oleh lapangan. Mungkin ya. Untuk indikasi belum, hanya untuk dugaan sementara bahwasannya Kapolres adanya meminta bantuan kepada Kapolres terkait rekanannya sahabatnya yang melakukan tambang dan batu pecah itu sudah dipastikan. Demikian. Terima kasih. Pak, tadi kan disebutkan dijerat pembunuhan berencana ya. Itu perencanaan seperti apa yang dilakukan oleh tersangka sebelum melakukan eksekusi? Iya, tadi yang saya sampaikan ini dalam pendalaman. Indikasi-indikasinya nanti akan kita sampaikan berikutnya. Ini yang kita jerat sementara dengan pasal tersebut. Nah, tapi tetap kita akan melakukan pendalaman terhadap saksi maupun tersangka dan barang bukti. Pak, 6 selongsong kan di area rumah dinas Pak. Saat itu Pak Kapolresnya berada di rumah atau bagaimana Pak saat peristiwa penembakan itu Pak? Iya, informasi yang kami dapat memang Pak Kapolres ada di dalam rumah. Tapi tidak luka ya? Ya, tidak terluka. Ada korban Pak di kawasan rumah kosong itu? Sementara tidak. Pak, tambang ini lokasinya di Negari atau bukan apa? Iya, ini yang masih kita dalami. Ya, cukup ya. Ini tutup dulu nih ya. Udah, satu lagi. Satu lagi Pak. Pak, dalam aksi ini apakah tersangka melakukannya sendiri atau ada orang yang menyuruhnya? Ya, sementara masih sendiri. Untuk kasus yang tambang itu bagaimana Pak? Apakah ditarik Polda juga atau gimana? Yang sedang diproses oleh Polres Bogor Selatan?
itu bicara di ini ya. Tapi masih lanjut berarti. Sementara masih digoresi Ya. Sudah cukup ya? Ya. Terkait dengan informasi sudah cukup, sekarang kita akan melihat barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan. Belakang aja. belakang aja. Aduh, maju. Mic-nya aja geser, mic-nya geser. Boleh dilihatkan Pak. Ini apa aja Pak Kabit, barang bukti ini Pak Kabit? Ini barang buktinya senjata api merek HS dengan peluru dan selongsong, kemudian magazen, kemudian ini ada golok, kemudian ada juga baju-bajunya, baju tersangka, kemudian ini ada kelengkapan milik tersangka juga, kemudian ini ada dompet beserta isinya, ada identitasnya, kemudian topi. Golok itu dipakai tersangka, Pak? Terus Ya, pada saat penggeledahan ada di dalam mobil, luar kekuasaannya, kemudian kita jadikan dalam. Pak, pistol HS itu berapa isinya kemarin Pak? 15 atau 16 Pak? Dua magazen ini isinya 115, 116 butir. Yang digunakan 9. Kemudian yang dikantongin 11. Ya, sedang didalami. Ada beberapa CCTV saat ini sedang didalami. Kita cek. Sudah diamankan isinya Pak? Sudah. Kalau boleh tahu inisialnya Pak? Nah, itu nanti di Polres Selatan. Ini sopir beliau atau Sopir truk Yang membawa galian C. Ya, galian C. yang punya tambang siapa Pak? Nah, ini masih didalami. Orang Polres juga. Belum, masih didalami. Sekarang di Polres Pak. Sekarang masih di Polres. Dan supirnya sudah diminta keterangan di sini Pak. Di Polres, karena kita hanya melakukan proses kasus penembakan, ya. Nah, selebihnya masih di Polres. Berapa saksi yang sudah diperiksa Pak dan siapa saja diantaranya? 7 termasuk tersangka. 7 terus. saja Pak, 340 tadi itu ancaman hukumannya apa Pak? 340 sesuai dengan yang ada di dalam KUHP ini termasuk maksimal hukuman mati. Penjara seumur hidup atau penjara maksimal 2 tahun. Ya, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.